Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar matematika. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah mempelajari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian bilangan bulat. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sifat komutatif atau disebut dengan pertukaran. Ya, sifat komutatif ini disebut juga dengan pertukaran. Sifat komutatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Jadi untuk operasi pengurangan dan pembagian itu tidak berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif pada penjumlahan. Perhatikan, di sini ada 6 kotak ya. 6 kotak ditambah 2 kotak. Ada 6 kotak ditambah 2 kotak. Nah, jika posisinya ditukar, yaitu 2 kotak ditambah 6 kotak, maka hasil yang pertama ini adalah 8. Sedangkan yang kedua ini hasilnya juga 8. Jadi, intinya walaupun ditukar posisinya, 6-nya ini di depan, sedangkan yang ini di belakang, dan 2-nya yang ini di belakang, yang ini di depan, hasilnya tetap sama, yaitu 8. Nah, ini yang dimaksud dengan sifat komutatif. Nah, dari gambar di atas dapat kita tuliskan ya. Dari gambar ini dapat kita tuliskan bahwa 6 ditambah 2 itu sama dengan 2 ditambah 6. Maka sifat komutatif pada penjumlahan dapat ditulis A ditambah B sama dengan B ditambah A, di mana A dan B merupakan bilangan bulat. Ya, bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat 0, ada bilangan bulat negatif, seperti yang kemarin kalian sudah pelajari. Nah, selanjutnya kalian perlu mengingat ya, bahwa sifat komutatif ini tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Ya, tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Karena apa? Perhatikan. 2 dikurangi 4 itu tidak sama dengan 4 dikurangi 2. Karena 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2, sedangkan 4 kurangi 2 sama dengan 2. Jadi komutatif ini tidak berlaku pada pengurangan. Dan komutatif ini juga tidak berlaku pada pembagian. Karena apa? Perhatikan. Karena 8 dibagi 4 itu tidak sama dengan 4 dibagi 8. 8 dibagi 4 hasilnya 2, sedangkan 4 dibagi 8 sama dengan setengah atau 1/2 ya. Jadi sifat komutatif ini juga tidak berlaku pada pembagian. Nah, terus selanjutnya di sini ada contohnya. Kalian dapat melihatnya ya. Perhatikan. Jadi 12 ditambah 15 itu sama dengan 15 ditambah 12. Hasilnya sama, yaitu 27. Berikutnya 8 ditambah negatif 7 itu sama dengan negatif 7 ditambah 8. Hasilnya 1. Yang berikutnya juga negatif 15 ditambah negatif 25 itu sama dengan negatif 25 ditambah negatif 15. Hasilnya negatif 40. Nah, berikutnya 31 ditambah negatif 5
sama dengan negatif 5 tambah 31, hasilnya 26. Negatif 120 ditambah 37 itu sama dengan 37 ditambah negatif 120, hasilnya 83. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan sifat komutatif atau pertukaran. Nah, di sini ya ada dua anak berdiri di kedua ujung lapangan dengan jarak 13 meter. Walaupun kedua anak bertukar posisi, jarak antara kedua anak tersebut tetap sama. Inilah yang dinamakan dengan sifat komutatif ya. Misalkan ini Adi, ini Budi ya. Nah, walaupun Budi berpindah ke sini ya dan Adi berpindah ke sini, jarak dari sini ke sini tetap sama, yaitu 13 meter. Ini yang dimaksud dengan sifat komutatif. Nah, terus selanjutnya sifat komutatif pada perkalian. Kalau tadi sifat komutatif pada penjumlahan, sekarang sifat komutatif pada perkalian. Perkalian merupakan penjumlahan berulang, sehingga sifat komutatif juga berlaku pada operasi perkalian. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini ada 2 kotak, tambah 2 kotak, tambah 2 kotak, tambah 2 kotak. Jadi ada 4 kali 2 kotak ya. 4 kali 2 kotak. Jadi sedangkan di sebelah sini ada 4 kotak, ada 4 kotak. Ada berapa kali? Ada 2 kali 4 kotak. Ya. Kalau tadi di sini ada 4 kali 2 kotak. Ya, kalau di sini tadi yang di sini 2 kali 4 kotak. Nah, berapa jumlah kotak semuanya? Kalau dihitung yaitu 8. Yang sini juga 8. Jadi ya, 4 kali 2 itu sama dengan 2 dikalikan 4. 4 kali 2 sama dengan 2 kali 4. Jadi sifat komutatif pada perkalian dapat ditulis A kali B sama dengan B kali A, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada negatif, 0, ada positif. Itu perlu kalian ingat ya. Contohnya adalah 8 kali negatif 7 itu sama dengan negatif 7 kali 8 sama dengan negatif 56. 12 kali 15 sama dengan 15 kali 12 sama dengan 180. Negatif 15 kali negatif 25 sama dengan negatif 25 kali negatif 15 sama dengan 375. Negatif 30 kali negatif 15 sama dengan negatif 5 kali negatif 30 sama dengan 150. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian. Nah, di sini hal yang harus kamu ingat ya tentang perkalian bilangan bulat. Hasil perkalian bilangan bulat dengan 0 adalah 0 ya. Negatif 7 kali 0 sama dengan 0. Hasil perkalian bilangan bulat dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Negatif 7 kali 1, negatif 7. Hasil perkalian bilangan bulat dengan bilangan bulat adalah bilangan bulat. Jadi misal di sini negatif kali positif, hasilnya negatif, artinya tetap hasilnya bilangan bulat. Nah, terus selanjutnya kalian nanti mengerjakan latihan ini ya. Latihan ini nanti dikerjakan. Pak Guru akan memberikan beberapa contoh
cara mengerjakannya. Contoh di sini negatif 15 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 7 ditambah. Nah, tinggal kita balik. Ini negatif 7 di belakang, ini depan, ini berarti di sini negatif 15. Nah, di sini 28 tambah negatif 13 sama dengan titik-titik tambah 28 berapa? Ya, ini negatif 13. Contohnya seperti itu. Silakan nanti kalian lanjutkan ya pengerjaan dari C sampai J. Ingat, ini adalah sifat komutatif, pertukaran. Jadi yang tadinya di depan, kemudian di sebelah sini di belakang. Jadi bisa ditukar. Negatif 15 tambah negatif 7 sama dengan negatif 7 tambah negatif 15. Itu seperti itu. Demikian juga dengan yang perkalian. Ya. Di sini negatif 125 kali 40 sama dengan 40 kali ini negatif 125. Silakan nanti dikerjakan ke bawah. Nah, terus berikutnya yang nomor 2, tentukan hasil operasi hitung berikut dengan menggunakan sifat komutatif atau pertukaran. Contoh di sini 24 tambah 26 sama dengan 26 tambah 24. Hasilnya ditulis 2 tambah 2 sama dengan berapa? 4. 6 tambah 4 10. Jadinya berapa? 4 tambah 1 50. Seperti itu ya. Nah, nanti kalian kerjakan yang B sampai E. Berikutnya yang F ya. Ini sifat komutatif pada perkalian. Jadi 5 kali 26 sama dengan 26 kalikan di 5. Berapa hasilnya? 5 kali 2 10, 5 kali 6 30, 130. Nah, ini hasilnya ya. Nah, silakan nanti kalian bisa kerjakan B, C, D, E, G, H, I, J ya. Kerjakan pada buku tugas kalian. Nah, terus selanjutnya adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Seperti sifat komutatif, sifat asosiatif juga hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Ya, jadi ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Jadi sifat asosiatif atau pengelompokan hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Nah, kalian perhatikan, kita akan belajar sifat asosiatif pada penjumlahan bahwa 5 ditambah 4 ya. Hasilnya berapa? 5 kotak ditambah 4 kotak, hasilnya 9 kotak. Ya. Kemudian ditambah dengan 2 ya, maka hasilnya 11. Hasilnya 11 kotak ya. Hasilnya 11 kotak. Ini yang di bawah. Nah, kemudian di sebelah kanannya ya, di sini 4 kotak ditambah 2 kotak, hasilnya 6 kotak. Nah, jika 6 kotak ditambah 5 kotak, maka hasilnya 11 kotak. Nah, kalau di sebelah sini tadi kita hitung terlebih dahulu, yaitu 5 ditambah 4. Sedangkan di sini dihitung terlebih dahulu 4 tambah 2, dikelompokkan ini dulu, baru setelah ketemu hasilnya kita hitung 9 tambah 2, sedangkan di sini 6 tambah 5, tapi hasilnya sama, yaitu 11. Nah, ini yang dimaksud dengan sifat pengelompokan ya, atau asosiatif. Jadi bisa dikelompokkan di depan atau dikelompokkan yang belakang. Dari gambar di atas dapat kita tuliskan bahwa di sini 5 tambah 4 tambah 2 itu sama saja dengan 5 ditambah hasil dari 4 tambah 2 ya. Atau di sini dituliskan
ya, hasil dari A tambah B kemudian ditambah C sama dengan A ditambah hasil dari B ditambah C, ya. Di mana A, B, C merupakan bilangan bulat. Nah, sifat asosiatif penjumlahan menunjukkan bahwa hasil penjumlahan tiga bilangan tidak dipengaruhi oleh urutan pengerjaan dari bilangan yang akan dijumlahkan. Nah, sifat asosiatif ini berlaku tadi pada penjumlahan dan perkalian, ya. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini contohnya 12 ditambah hasil dari 8 tambah 7. Itu sama dengan hasil dari 12 tambah 8 ditambah 7. Yaitu kalau kita hitung 12 ditambah 8, 20 ditambah 7 sama dengan 27, ya kan? Nah, sekarang kalau misalkan yang ini 8 tambah 7 sama dengan 15. 15 tambah 12 sama saja kan hasilnya 27. 1 tambah 1 2, 5 tambah 2 tuh 7. Berikutnya yang ini 7 ditambah negatif 5, hasil dari 7 tambah negatif 5 ditambah 10 sama dengan 7 ditambah hasil dari negatif 5 ditambah 10, yaitu 7 ditambah 5 sama dengan 12. Coba yang depan kita hitung, 7 ditambah negatif 5 sama dengan 2 kan. Hasilnya berapa ini? Hasilnya 2. 2 tambah 10 sama dengan 12. Berikutnya yang bawah, 16 ditambah hasil dari negatif 36 tambah 14 sama dengan 16 ditambah negatif 36 ditambah 14 sama dengan negatif 20 ditambah 14. Negatif 20 dari mana yang ini? Ya, 16 ditambah negatif 36 sama dengan negatif 20 ditambah 14 sama dengan 6. Coba kalau yang di sini kita hitung, negatif 36 ditambah 14 sama dengan berapa anak-anak? Ada 36 lembah, kemudian ditambah 14 gunung, otomatis lembah yang 36 akan tertutup oleh gunung yang 14. Berapa sisa lembahnya? Yaitu negatif berapa? Dikurangi ya, 3 kurangi 1 sama dengan 2, 6 dikurangi 4, 2, negatif 22. Nah, ini ditambah 16. Nah, gunung lembah, gunung ini menutup lembah ini, maka lembahnya sisa berapa? 22 dikurangi 16, ya kan? 12 dikurangi 6, 2. Berapa? 20. Oh, 12 dikurangi 6, 6 ya. Nah, hasilnya negatif. Sehingga tersisa berapa lembah? 6 lembah. Hasilnya sama dengan yang di sini, ya. 16 ditambah negatif 22 sama dengan negatif 6. Nah, terus selanjutnya sifat asosiatif pada perkalian. Nah, kalian perhatikan ilustrasi berikut, ya. Kalau tadi asosiatif pada penjumlahan, yang ini asosiatif pada perkalian. Nah, di sini 4 kali 5, ya. 4 dikalikan 5 ada 2, ya. Ada 2. Ini di sini 4. 1 2 3 4. Ke sini 5. Jadi tapi ada 2 kan? Ada 2 ini. Jadi 2 kali 4 kali 5, ya. Hasilnya berapa? 4 kali 5 sama dengan 20 kali 2, ya kan? 40. Sedangkan di sini 2 kali 4. Ya, jadi ada sebuah dinding berukuran 2 kali 4, tapi banyaknya dinding ada 5, yaitu 1 2 3 4 5, ada 5. Jadi 2 kali 4 dulu 8, baru kalikan 5, hasilnya sama, yaitu 40. Nah, ini sifat asosiatif pada perkalian atau pengelompokan pada perkalian. Nah, di sini dari gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa 2 kali hasil dari 4 kali 5 itu sama dengan 2 kali 4 dikalikan 5. Jadi sifat asosiatif pada perkalian dapat ditulis
A dikali B kali C sama dengan A kali B kali C. Ini dihitung dulu, yang ini dihitung dulu ya, itu sama hasilnya. Nah, di bawah ini adalah contohnya ya. 5 kali 2 kali 8 dalam kurung 5 kali 2 kali 8. Ini 5 kali 2 10 kali 8 80. Sedangkan ini 8 kali 2 16 kalikan 5 ya sama, hasilnya 80. Sama kan? Nah, berikutnya yang ini negatif 6 kali 4 kali 5. Negatif 6 kali 4 kali 5. 4 kali 5 sama dengan 20 kali negatif 6 sama dengan 102, negatif 120. Sedangkan kalau yang ini kalikan dulu yang depan sini, negatif 6 kalikan 4, negatif 24 ya. Negatif 24 baru dikalikan 5. Sama hasilnya, yaitu negatif 120. Berikutnya yang ini, negatif 25 kali negatif 4 kali 13 sama dengan 25 dikali negatif 4 dikali 13. Nah, ini dihitung dulu, hasilnya negatif 100 baru kali 13, negatif 1300. Nah, sedangkan yang ini dihitung yang belakang dulu, yaitu negatif 4 kali 13 berapa? 4 kali 1 negatif, hasilnya negatif 4 kali 1 4, 4 kali 3 12, berarti negatif 52. Negatif 52 dikalikan 25 ya. Negatif berapa? 52 dikalikan 25 ya. 5 kali 2 10, 2 kali 2 4 ditambah 25 29, kemudian 5 kali 2 10, 1 2 10 1 3 0 0. Hasilnya negatif, sama kan? Negatif 1300. Nah, begitu ya. Nah, terus selanjutnya di bawah adalah soal latihan ya. Soal latihan. Nah, Pak Guru akan berikan contoh satu, yang nomor 1 yang penjumlahan, yang A ya. Jadi negatif 15 tambah negatif 13 tambah 23 sama dengan negatif 15. Ini negatif 13 ya, ditambah 23. Ini tulis lagi negatif 15, kemudian di sebelah ini negatif 13 ditambah 23 sama dengan berapa anak-anak? 10. Negatif 15 ditambah 10, negatif 5. Nah, sekarang kita cek apa betul hasilnya ini. Negatif 15 tambah negatif 13 sama dengan negatif 28 ditambah 23 sama dengan negatif 5. Sama hasilnya. Nah, ini yang penjumlahan. Berikutnya yang saya Pak Guru beri contoh perkalian. Nanti yang B, C, D, E kalian kerjakan sendiri ya. Nah, di sini 45 kali titik-titik kali 5. Nah, di sini kalian lihat ada 20. Berarti negatif 20. Nah, kita hitung di sini. Tulis dulu 45 negatif 20 kali 5. 5 kali 2 10 kasih 0. Negatif 100 ya. Negatif 100, apa 45 kali negatif 100? Negatif 45, ada 20, 4500. Nah, sekarang coba dihitung yang ini, apakah betul 45 kali negatif 20 terlebih dahulu ya. Berarti 45 kali 2 90 kasih 0, negatif 900, baru dikalikan 5. 5 kali 9 negatif 45, ada 20, jadi negatif 4500. Hasilnya sama ya. Kita untuk mengecek yang ini. Nah, ini apa tadi tentang pengelompokan pada penjumlahan dan perkalian. Terima kasih atas perhatiannya.
pembelajaran hari ini, matematika untuk hari ini, yaitu pada tadi yang pertama kita sudah belajar tentang pertukaran ya, komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Terus yang kedua adalah sifat pengelompokan pada penjumlahan dan perkalian. Baiklah anak-anak, silakan nanti kalian kerjakan tugas-tugas yang sudah Pak Guru contohkan. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.